Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita terus memuji Allah yang terus berikan kasih sayangnya kepada kita. Dan salah satu bukti sayangnya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang terus belajar Al-Quran. Dan ini adalah sebuah nikmat, ya, karena ini adalah konsumsi untuk ruh kita, untuk rohani kita. Ya, kita sudah cukup puas lah untuk jasad kita, untuk fisik kita, memberikan yang terbaik. Ya, tapi yang lebih penting daripada fisik itu, daripada jasad itu adalah bagaimana ruh kita juga kita berikan gizinya supaya sehat, ya. Kenapa? Karena kapan jiwa mati maka jasad ini tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu Al-Quran adalah sebagai sebagai obat, ya, sebagai penawar, ya, sebagai gizi yang akan kita berikan kepada ruh kita sehingga ruh kita juga bisa hidup. Ya, ruh kita hidup dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah. Makanya ini adalah nikmat yang besar Bapak Ibu. Ya, nikmat yang besar yang perlu kita jaga. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam pelatihan sekejap, ya. Dan Masya Allah Bapak Ibu tidak terasa, ya, kita sudah sampai pertemuan ke-12. Ya, sampai pertemuan ke-12 itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya akan banyak, ya, atau sudah banyak materi-materi yang kita pelajari, ya. Sudah banyak kita mempraktekkan, melihat bagaimana ilmu itu kita praktekkan dalam terjemahan-terjemahan yang kita kerjakan dalam tugas-tugas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi seperti itu. Ya, dan pertemuan ke-12 artinya insya Allah kita akan supaya jangan sampai kita ngambil materi-materi terus. Alangkah baiknya, ya, kita sama-sama bikin seru-seruan lah seperti itu, ya. Iya, dan itu dan insya Allah yang sudah pernah sampai tahap ini, ya, itu merasa senang, ya, dengan adanya ujian-ujian, ya, yang sifatnya memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali memurojaah pelajaran-pelajarannya. Apalagi soalnya nggak sulit lah, ya, insya Allah nggak sulit. Makanya nanti di akhir jangan keluar dulu karena akan ada simulasinya, ya, kita akan kirimkan linknya, Bapak Ibu masuk, kemudian akan ada muncul soal-soal dan dikerjakan, bisa lihat langsung hasilnya, ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk pertemuan ke-12, ya, pertemuan ke-12. Ya, dan kita sudah pelajari kemarin fi'il amr, ya. Fi'il amr. Ya, bagaimana polanya fi'il amr? Ada yang masih ingat? If'al, If'alu. If'al, if'alu. Hanya dua aja. Ya, if'al kerjakanlah kamu, if'alu kerjakanlah kalian. Tinggal kata-kata yang lain tinggal disesuaikan aja. Misalnya beramallah kamu, i'mal, i'malu. I'malu. Ya kan? Bersyukurlah kamu, uskuru. Ya, uskuru. Itu pelajaran yang kemarin dan kita temukan dalam Al-Quran, ya, ada beberapa kita kemarin contohnya misalnya idrib, pukullah, ya kan, pukullah. Kemudian uskun, tinggallah. Dalam terjemahan kemarin dapat kan ada kata uskun, ya. Uskun, ya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta. Tinggallah kamu dan istrimu. Ya kan? Nah, di situ garisnya hitam kan? Nah, itu fi'il amr, ya. Baik.
Nah, sekarang latihan merubah kata ke pola kata perintah. Nah, oke, langsung aja ya. Ibadah berarti apa? Kata perintahnya ibadah apa? Bud. U'bud, U'bud. u'budu. Oke, zikir. Uzkur. Uzkur, Uzkuru. uzkuru. Ya. Sujud, usjud, usjudu. Ini karena pakai dhamma semua, memang huruf ketiganya dhamma, makanya jadi u. Syukur, Ushkur. uskuru. Ya, hanya dua ya. Sabar, kalau sabar ini kan dia pakai i pasti kan? Isbir, isbiru. Kenapa pakai i? Karena dia huruf ketiganya kasrobi, isbir. Ustadz, Ya. Ustadz Afwan. Tapi tadi ada saya baca tadi di Al-Quran, fasbir ala ma yaqulun. Di situ saya lihat artinya juga bersabarlah atas perkataan. Ya. Jadi apakah juga bisa seperti itu Ustadz? Fasbir atau Enggak, fa itu maka. maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Fasbir, cuma alifnya ada, cuma enggak dibaca kalau disambungkan fasbir. Asalnya itu faisbir. Faisbir. Asalnya faisbir, cuma karena alifnya nyambung makanya enggak dibaca. Oh iya. Fa itu maka, fasbir ala ma yakulun, maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Yakulun kan? Iya. Nah, jelas Ibu? Jadi itu perintah juga. Itu asalnya isbir, cuma ditambah fa di kertas ajaib. Maka bersabarlah. Oke? Iya, Ustaz. Oke, ilmu, berilmulah. I'lam. I'lamu. Nah, ini sudah kita pelajari, saya tinggal beramal. I'malu. Hanya dua ya. I'mal. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Nah, contoh wazan fil amr yang kerap. Oke, ini sudah ya. Kemudian nah, ini perubahan 4 wazan. Nah, ini yang Bapak Ibu setorkan ya. Iya, sudah. Ini merupakan apa ya? Merupakan rangkuman dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Fi'il madi ya. Lihat kolom yang pertama fi'il madi. Kolom yang kedua fi'il mudhari'. Kemudian kolom yang ketiga isim fa'il. Nah, isim fa'il ini terbagi 2 kolom ya. Ada yang tahu kenapa bisa isim fa'il ada 2 kolomnya? Ada 4 huruf, ada 3 huruf. Iya. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Kan gitu ya. Tergantung, kalau dia kata yang 3 huruf berarti dia yang wazan 1 tuh. Polanya yang wazan 1 kan? Ya. Kalau dia yang 4 huruf, wazannya wazan 2. Tinggal sesuaikan ya kan? Sudah dipelajari semua ini. Jadi satu aja ini, misalnya Ibu saya kasih kata syukur. Nanti kalau ketemu fi'il madinya sudah disebutin ya, syukur ya. Fi'il madi sudah, fi'il mudhari sudah. Ketika sampai di isim fa'il berarti ikut pola yang mana? Mudhari. Oh, mudhari. Isim fa'il. Maksud saya kolom yang mana? Yang 3 huruf. Yang sama. Ya, berarti yang wazan 1. Iya. Syakur Yang syakir. Syakir ya. Syakir ya kan? Nah, berarti kolom 2-nya nggak dipakai karena syukur 3 huruf gitu, menyesuaikan aja. Nah, kalau misalnya saya kasih kata yang 4 huruf, misalnya iman. Oke, fi'il madinya kan sudah tuh, fi'il madinya sudah. Anggap sudah ya, fi'il mudhari sudah. Pas ketemu di isim fa'il pakai yang wazan 1 atau wazan 2? Satu. Wazan 2 dong. Kan iman 4 huruf. Oh iya. Berarti dia di sini mukmin, pakai mim. Oh iya. Makanya saya bilang tergantung kata apa yang kita pakai di sini. Kalau yang 3 huruf maka dia pakai wazan 1 di isim fa'il. Nggak mungkin dua-duanya. Ya pasti salah satunya Bapak Ibu ya. Jelas ya? Insya Allah. Jelas. Paham nggak maksud saya? Paham tapi nggak paham. paham. Nah, misalnya saya kasih kata jihad. Berjihad. Oke, fi'il madi. Yang pertama. Pasti dia di wazan 2.
yang kedua apa? Berarti mujahid. Mujahid. Mujahid, mujahidun kan jihad, Jihad. ya kan? Intinya huruf pertamanya mim. Nah, kenapa dia jadi mujahid? Karena itu sudah kita pelajari. Karena apa namanya? Bisa karena ada 3 bentuk kan, ada munfik, mujahid, musabbih ya. Dia selalu ditambah dengan huruf mim ya Pak Ustadz. Kalau yang ini amr. Ya, selalu ditambah huruf mim. Ya. Oke. Jalnya kenapa nggak mati, Ustaz? Seperti Enggak, bukan sudah kita ajarkan. Itu polanya memang untuk kata jihad memang dia pakai pola yang mujahid. Kan kata jihad. Dia kan ada 3 tuh. Coba lihat lagi fi'il mudhari ada 3 kolom itu. Fi'il mudhari kan patokannya fi'il mudhari. Mujahid. Kan? Mujahid, mujahidun, mujahidin ya kan? Oke. Sebentar Bu ya, saya lihat dulu. Nah, di sini sudah ada Ibu Jumiati sudah store bukan. Yang 4 wazan ya. Oh, udah banyak ini. Pak Alwi Rahim, Pak Rijal, Pak Indra, Ibu Jumiati, Ibu Dewi Sartika, Ibu Nurjana, Ibu Diah, Ibu Betty, Ibu Liana, Ibu Santi, Ibu Irin, Ibu Sari, Ibu Like. Oke, saya minta 1 ya. 1 orang saya minta Ibu Irin. Ada Mbak Irin? Iya Ustadz, hadir Oke, Ustadz. baik. Coba dihafalkan coba polanya. Yang 4 wazan Ustadz, semuanya ya? Ya sudah setoran kan? Yang 4 wazan. Iya, Langsung kata aja, contoh katanya. Oh. Fi'il madi dulu. Pilih kata apa kemarin? Kata sabar Ustadz. Oke, coba silakan dari fi'il madi dulu. Jadi Mbak Irin ini Ibu akan menyetorkan di kelas ini ya. Apa namanya yang sudah beliau setorkan di grup. Perubahan 4 wazan dan beliau memilih kata sabar. Ya, jadi dibaca dulu dengan artinya. Ya Pak, semuanya habis itu artinya juga. Madi. Sobaru sobaru sobarata sobarutum sobarutu sobaruna. Sobaru dia telah bersabar. Sobaru mereka telah bersabar. Sobaruta kamu telah bersabar. Sobarutum kalian telah bersabar. Sobarutu aku telah bersabar. Sobaruna kami telah bersabar. Fi'il mudhari. Yasbiruna tasbiru tasbiruna asbiru nasbiru. Yasbiru dia bersabar. Yasbiruna mereka bersabar. Tasbir kamu bersabar. Tasbiruna kalian bersabar. Asbiru aku bersabar. Nasbiru kami bersabar. Oke, isim fa'il. Sabiruna sabirun sabirin sabirah sabirat sabir orang yang mengerjakan Orang yang bersabar. Orang bersabar. Sabir orang yang bersabar. Sabirun sabirin orang-orang yang bersabar. Sabirah perempuan yang bersabar. Sabirat perempuan-perempuan yang bersabar. Oke, fi'il amr. Fi'il amr. Yasbiru. Isbir. Bersabarlah kamu. Isbiru. Bersabarlah kalian. Alhamdulillah. Ternyata mudah ya, insya Allah. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi tinggal latihan terus karena itu apa namanya bagus ya untuk kita latihan 4 wazan. Maksudnya 4 wazan di sini
4 pola ya, fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il dan fi'il amr. Jadi setiap satu kata pasti bisa berubah sampai 4 kali. Tergantung yang dibutuhkan ya kan? Bisa, pasti ada fi'il madinya. Jadi kata kerja itu bisa jadi 4 perubahan dia. Bisa dalam bentuk fi'il madi, kita rubah ke fi'il mudhari juga ada juga bisa. Kita ke isim fa'il juga bisa, ke fi'il amr juga bisa. Ya. Baik, ini nggak mungkin semuanya kita suruh baca. Intinya nanti kita banyak latihan lagi ya. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya, oke. Karena waktu kita terbatas ini. Karena kita akan ada terjemahan, ada latihan juga ya. Jadi saya rasa cukup itu ya. Syukron Mbak Irin. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah, nah, ini materi terakhir ini Bu. Materi terakhir untuk tahap awal. Ya. Kenapa materi terakhir untuk tahap awal? Karena kita sudah sampai pada fi'il amr. Dan kita kemarin sudah mempelajari fi'il amr. Cuma itu fi'il amr yang asalnya berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf. Nah sekarang fi'il amr yang 4 huruf. Kan kita juga pengen tuh pakai yang 4 huruf jadi perintah kan? Jadi fi'il amr kan? Nah di sini ini pelajarannya hari ini. Jelas ya maksudnya ya? Dan selalu 4 kata ini menjadi contoh untuk kita latihan. Iman, infak, jihad, tasbih. Berarti nanti iman, berimanlah kamu, berimanlah kalian. Infak, berinfaklah kamu, berinfaklah kalian. Ya kan? Jihad, berjihadlah kamu, berjihadlah kalian. Bertasbih, bertasbihlah kamu, bertasbihlah kalian. Nah, fi'il amrnya ini agak beda karena memang beda, dia 4 huruf ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana perubahannya Bapak Ibu? Nah, di sini kita akan pelajari. Beda sedikit aja, sebenarnya sama, ada persamaannya, tapi ada sedikit bedanya ya. Nah, lihat lihat berikut ya, kolom berikut. Jadi polanya itu Bapak Ibu ada 3. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa memang yang 4 huruf ini kan ada 3 model dia. Ada 3 bentuk kan? Maka fi'il amarnya juga ada 3 bentuk. Nah, iman dengan infak itu 1 bentuk itu. Satu model dia. Ya. Nah, jadi yang pertama ada wazannya itu af'il. Ya, yang pertama ada wazan af'il. Nah, berarti kalau infak tinggal menyesuaikan, berarti af'il, berarti kalau infak apa? Nah, kan wazannya af'il. Kerjakanlah kamu. Berarti kalau infaklah kamu? Anfik. Nah, ngikuti aja. Begitu pula dengan iman. Kan af'il berarti amin. Amin. Berimanlah kamu. Ya. Saya buat sederhana ini ya. Kemudian yang kedua, wazan yang kedua kata jihad. Ini kan agak beda. Model yang kedua kan jihad tuh. Fi'il amarnya bagaimana? Fi'il amarnya itu ya seperti Bapak Ibu lihat. Fa'il itu bentuknya, itu wazannya. Fa'il. Jadi huruf terakhirnya dimatikan. Kemudian huruf sebelum terakhir kasroh. Fa'il. Berarti kalau jihad jadi apa? Jahid. Nah, seperti ini fi'il amr. Ya, atau maka arti jahid artinya berjihadlah kamu. Sudah, kalau sudah dapat itu ke bawahnya bisa. Berjihadlah kalian tinggal tambah waw alif. Jahidu. Anfik, berinfaklah kamu. Berarti kalau kalian anfiku, berinfaklah kalian. Amin, berimanlah kamu. Kalau kalian aminu. Nah, gitu ya. Jadi mudah insyaallah ya. Nah, kemudian yang terakhir, model yang terakhir kan kita tahu ada tasdid di tengah. Ya. Maka untuk fi'il amarnya itu fa'il. Fa'il. Nah, huruf terakhirnya matikan, kemudian huruf sebelum terakhir kasroh. Nah, berarti tasbih tinggal mengikuti aja tasbih. Sabbih. Nah, bertasbihlah kamu. Kalau kalian sabbihu. Bertasbihlah kalian.
Sudah. Kata yang sepola misalnya. Kita kasih contoh yang lain lagi. Mungkin kurang contohnya. Oke. Kita kasih kata yang sepola ya. Berislamlah kamu. Islam. Aslim. Sama dengan anfik dia kan. Kan dia sepola itu. Aslim, berislamlah kamu. Kalian? Aslimu. Syirik. Nah, ini kan juga sepola ini. Syirik ini juga sepola. Ya, maksudnya sesuai dengan asyrik, syiriklah kamu. Ini contoh aja ya. Ya, asyrik. Kalian? Asyriku. Ya. Nah, kata yang sepola untuk wazan fa'il misalnya, selain jihad ada juga kata hijrah kan? Ya kan? Berhijrahlah kamu, hajir itu sesuai dengan pola di atas. Fa'il, hajir, jahid. Berjihadlah kamu, hajir. Berhijrahlah kamu. Kalian? Hajiru. Nah, ya. Oke. Kata yang sepola untuk tasbih. Maksudnya kata yang sepola ini kata lain selain tasbih yang mirip-mirip. Ada tasdidnya ya kan? Zawajah. Harim. Haramkanlah kamu. Maksudnya wahai kamu haramkanlah. Harimu, haramkanlah kalian. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanya linknya Ustadz tuh. Belum dikirim ya? Sudah hadir. Ya, bagaimana, Bu? Ya. Ibu Santi sudah masuk? Sudah bergabung? Sudah, Ustaz. Oh, ya, siap. Sudah, Ustaz. Baik. Ah, jadi ini, Bu. Jadi fi'il amarnya ini. Jadi Fi'il untuk yang amar dari mudorik, kenapa dari mudorik, Pak Ustaz? Saya kurang ngerti nih, Pak Ustaz. Nah, itu dari sononya kalau itu, Bu. Kalau itu dari sononya, maksudnya dia dari di patokannya fi'il mudhari'. Yang mana yang Ibu tanya yang mana? Yang ya kenapa fi'il amr ini diambil katanya coba dia dari fi'il mudhari. Kenapa Pak Ustaz bilang gitu tadi kan? Dipatokan seperti berpatokan dengan sama karena sama ininya apanya wazannya kenapa dipanggil? Saya nggak bilang patokannya fi'il mudhari'. Oh, enggak. Itu kalau isim fa'il, Bu, isim fa'il. Isim fa'il. Ada nggak saya bilang tadi patokannya fi'il mudhari'? Itu kalau isim fa'il, Bu, isim fa'il yang itu yang 4 huruf. Itu patokannya fi'il mudhari' maksudnya. Maksudnya mirip-mirip dengan fi'il mudhari' gitu loh. Main fi'il. Saya bawa ke situ supaya mudah. Oh, kalau tahu fi'il mudhari' berarti tinggal dirubah sedikit aja bisa menjadi isim fa'il. Itu pembahasan isim fa'il. Kalau di sini lebih identik ke fi'il madi sebenarnya kalau di sini. Coba Ibu perhatikan. Coba lihat wazan pertama. Af'il. Coba. Siapa yang ingat fi'il madinya af'il apa? Aminu. Enggak. Af'il. Af'il. Af'ala. Af'il fi'il madinya af'ala. Mirip kan? Cuma beda dikit aja tuh. Nah, patokannya berarti ke fi'il madi juga. Jelas? Coba contoh yang lain. Yang kedua, fa'il. Ini kan kerjakanlah kamu, fa'il. Coba fi'il madinya fa'il apa? Ustaz. Ya. Fi'il madi kan ada yang fa'ilah. Itu yang 3 huruf, Ibu. Sekarang kita bahas yang 4 huruf. Oh iya. Ini 4 huruf ini. Yang 4 huruf ya. Yang 3 huruf sudah selesai, Bu. Supaya nggak bercampur ini materinya ya. Yang 4 huruf sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan yang seputar ini. Nah, kembali lagi lihat fa'il. Ini kan fi'il amr ya, fa'il. Jahid.
Jahid. Ini kan mirip dengan fi'il madi. Fi'il madinya apa? Fa'il. Fa'ala. Fa'ala. Nah, mirip kan? Fa'il. Mirip. Mirip kata, cuma beda harokat aja. Sama dengan jihad. Berjihadlah kamu apa? Berjihadlah kamu. Jahad. Jahid. Fi'il madinya apa? Jahada. Jahada. Mirip kan? Mirip, maksudnya mirip apa namanya? Komposisi hurufnya sama. Cuma beda harokat. Nah, coba yang lain. Yang tasbih coba. Yang ini fa'il. Fa'il. Fi'il madinya apa? Fa'il. Fa'ala mirip kan? Maksudnya komposisi hurufnya sama, cuma beda harokat. Fa'ala, fa'il. Nah, begitu ya dan tasbih. Sabbih, bertasbihlah kamu. Fi'il madinya apa? Sabbih. Sabbaha. Nah, ya. Jadi ada hubungannya ini, Bu, ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Ibu bisa perhatikan sedikit, maksudnya bisa mengambil kesimpulan sendiri kok. Oh, ini mirip ke fi'il madi. Kan ketahuan bentuknya. Oh, kalau isim fa'il mirip ke fi'il mudhari'. Nanti bisa dibanding-bandingkan ya supaya lebih mudah. Jadi kalau tahu fi'il madinya pasti tahu fi'il amrnya gitu loh. Karena udah tahu nyambungnya. Tahu, paham Bapak Ibu? Ya. Insyaallah. Nah, ya. Oke. Ini jadi begitu cara membuat fi'il amr dari yang asal katanya 4 huruf. Jadi bisa 3 kemungkinan, bisa jadi af'il, tergantung kalau katanya itu wazan yang mana. Bisa dia fa'il, ya. Kalau katanya memang sesuai dengan wazan ini, atau fa'il, ya. Semua ini kata kerja, semua ini kata fi'il amr, kata kerja perintah. Tinggal dicocokkan ke wazan yang mana, tergantung katanya ke kalimat yang mana. Misalnya kata hijrah. Kata hijrah berarti cocoknya di wazan yang mana? Fa'il memang dari sononya dia memang dari dulu memang di sini dia di wazan ini. Mulai dari pembahasan fi'il madi memang di sini dia. Ustaz, Ya. Ustaz, kalau kata sekolah kita taunya wazan yang mana? Oh, ini dari hafalan sih sebenarnya. Bu. Hafalan. Dari hafalan, Ibu harus tahu bahwa ini memang di sini dia polanya di sini. Nggak bukan naruh sembarang ya. Misalnya kata hijrah saya taruh di wazan ini aja enggak. Memang dari sononya memang begitu hafalan kita. Kata sekolah kan kita nggak tahu. Ya itu dia. Ibu harus hafalkan dulu. Itu kalau mau memperdalam ya. Tapi kalau kita kembali kepada praktek sekejap ya, tinggal lihat aja modelnya dalam terjemahan Quran kan. Jadi Misalnya di situ Allah bilang hajiru. Selalu Ketahuan itu. dicocokkan dia dengan wazannya itu ya Pak Ustadz. Gimana? Jadi kalau 4 selalu dicocokkan dengan misalnya dia af'il. Jadi harusnya yang ada ini dicocokkan dengan af'il ini. Dia baris Iya, atas. betul. Selalu Makanya yang dicocokkan. dicocokkan dia gitu ya Pak Ustadz. Iya. Fa'il misalnya cocokkan juga yang ada yang baris bawahnya. Kalau yang di tasdid ada yang tasdidnya juga gitu ya Pak Ustadz maksudnya. Iya, betul Ibu. Disesuaikan, tapi kan untuk menentukan dia di bagian mana pasti kan sudah dari sononya sudah tahu. Misalnya saya kasih kata ini coba. Saya kasih kata yang nggak pernah mungkin Ibu dengar ya. Misalnya apa ya? Qatala, membunuh. Qatala itu membunuh. Kira-kira dia masuk yang mana? Membunuh. Membunuh itu kan kata kerja kan? Kira-kira dia masuk wazan af'ala, af'il, bunuhlah. Dia masuk yang wazan mana? Ibu harus tahu dulu kan dia. Ini kalau kita mau bicara lebih dalam ya, maksudnya mau belajar Tahunya dari mana Ustaz? Itu dari hafalan Ibu. Dari akar katanya Pak Ustadz. Akar katanya apa? Bunuh. Kan harus hafal juga kan? Iya. Iya kan? Jadi Ibu untuk kata, kenapa saya langsung tahu? Kalau saya sih taunya qatala ini di wazan yang 2 nih. Dipanjangin huruf pertama, qatil. Bunuhlah. Ustadz kok taruh di situ? Karena saya tahu wazannya qatala, yuqatilu. Nah, kan fi'il mudhari'nya yuqatilu. Fi'il amrnya qatil. Nah, gitu ya. Tapi cukup kita kata ini nggak usah terlalu luas ya, karena sekejap tidak sampai seluas itu ya. Sekejap nggak sampai seluas itu. Intinya tahulah modelnya begini. Nanti dalam terjemahan kan pasti akan nemuin.
Apalagi dibantu garis-garis ini fi'il amr. Nggak sampai ibu-ibu misahin ini yang 3 huruf, ini 4 huruf. Ya, tapi Pak nggak apa-apa Ustadz. sebagai faidah, saya rasa cukup itu ya. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz. Ya. Muta'ala tadi bukan sama dengan abadah. Abadah, nggak begitu ya Pak Ustadz? Ya Tiga itu huruf, sama. tiga kata ya? Enggak. Abadah Bukan. itu 3 huruf. Kotala, Enggak, saya bilang kotala. kohnya panjang ya. Oke. Panjang konya ada alif. Ya, iya, iya. Berarti sama dengan jahada. Coba, sama nggak? Kotala. Coba jihad ya. Jahada sama kan? Nah, ada alif depan huruf pertama ya. Berarti masuk juga tadi Ustadz itu fasbir. Ini masuk di Kalau- fa'il. Kalau fasbir dia masuk yang 3 huruf, Tiga bukan kata. pembahasan yang ini. Bukan yang ini. Bukan 4 huruf. Bukan yang 4 huruf. Isbir kan sobaro 3 huruf. Sobaro. Masih ingat nggak kata sabar 3 huruf kan? Sobaro. Rasa baru, ya. Ya kan? 3 huruf dia, bukan yang 4 huruf. Sabar. Ya kan? Bukan sobaro. Nggak pernah saya ajarkan kata sabar itu sobaro atau apa? Asbaro, enggak kan? Atau sabbaro, nggak pernah. Yang kita tahu sobaro itu ya 3 huruf. Sobaro memang bagiannya di situ dari sononya kan? Nah, ya. Itu kalau kita mau ini lebih luas lagi ya. Jadi berarti amin. Artinya apa amin? Berimanlah kamu. Asalnya sih amin, berimanlah kamu. Cuma orang Arab susah bilang amin. Jadi amin, gitu aja. Amin. Asalnya amin, sesuai wazan af'il, amin. Cuma untuk kata iman ini karena bertemu 2 alif jadi amin, berimanlah kamu. Aminu, berimanlah kalian. Anfik, berinfaklah kamu. Anfiku, berinfaklah kalian. Jahid, berjihadlah kamu. Jahidu, berjihadlah kalian. Sabbih, bertasbihlah kamu. Sabbihu, bertasbihlah kalian. Boleh kita supaya mungkin lebih nambah lagi kata-katanya. Boleh saya kasih kata yang sepola. Aslim, berislamlah kamu. Aslimu, berislamlah kalian. Asyrik, syiriklah kamu. Asyriku, syiriklah kalian. Hajir, berhijrahlah kamu. Hajiru, berhijrahlah kalian. Haramkanlah kamu. Harimu, haramkanlah kalian. Ya, masih banyak kata-kata yang lain yang tentu nanti yang penting tahu dulu kata ini, nanti kata-kata yang lain tinggal menyesuaikan. Ya, kalau dia 4 huruf. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya kata-kata sendiri, mungkin sudah pernah dulu belajar bahasa Arab, mungkin mau dipraktekkan di sini. Mungkin kata apa yang Ibu tahu tentang kata kerja yang 4 huruf? Kita cocokkan dengan ini. Ada yang mungkin pernah belajar bahasa Arab? Mungkin Ustadz kalau merubah ke fi'il amr kata apa ya? Banyak sih kata kerja ya. Ah, ini. Misalnya bertakbirlah kamu. Ayo, saya tanya, bertakbir itu kira-kira masuk di mana? Takbirlah kamu. Ayo, masuk yang mana? Itu saya tahunya 4 huruf itu, takbir itu. Takbir. Sabih dari sabih ya. Nah, di situ dia disabbih. Berarti apa? Sabik. Sabik. Enggak. Enggak. Patokannya fi'il madi. Patokannya fi'il madi. Oh, Takbirlah kamu. Ah, bertakbirlah kamu. Takbir. Harus tahu dulu fi'il madinya. Harus tahu dulu fi'il madinya. Apa? Bagian 1 ya, Ustaz. Takbiru. Kabaro yakbiru. Kabbaro. Fi'il madinya kabbaro. Kabbaro. Kabbaro itu dia telah bertakbir. Kalau bertakbirlah kamu berarti Takbir. Akbar. Hah? Akbar. enggak. Ikbar. Ah, sesuaikan, Bu. Coba ya. Kayaknya seru ini. Ibu lihat nih.
Ibu lihat kata tasbih. Kata tasbih, Sabbah. bertasbihlah kamu apa? Tabbah. Tasbih. Fi'il Oh, madinya jadi- apa? Tasbih. Sana, masa tasbih fi'il madinya? Sabbaha. Sabbah. Sabbaha. Fi'il madinya kan sabbaha. Iya. Fi'il amarnya sabbih. Lebih. Oke, sekarang saya katakan fi'il amar dari takbir itu adalah kabir. Oke, fi'il madinya apa? Kabiru. Kabiru. Kabar. Kabaro. Kabaro. Jadi mirip itu, Bu. Iya enggak? Coba saya ulang ya. Coba. Tasbih itu masih kata benda, tasbih. Fi'il amarnya, fi'il amar tasbih adalah sabbih. Bertasbihlah kamu. Fi'il madinya sudah tahu dulu. Apa tuh dulu? Sabbaha. Nah, sekarang saya kasih kata takbir. Fi'il amar dari takbir, ini kan masih kata benda, takbir itu masih kata benda. Fi'il amar dari takbir adalah kabir. Sama dengan sabbih, mirip tuh. Berarti fi'il madinya Kabaro. kabaro. Nah, kan? Oke. Ah, nanti dipelajari. Ini lama ini, Bu, kalau kita Iya, mau Bu, jawab. iya benar, Pak. Lupa. Lama ini. Itu. Oke ya. Yang pakai tasdid ya, Sat? Bukannya kabaro aja. Enggak. Nggak, kan dari sabbih. Nah, kan dari sononya. Kabar. Nah, ya kan? Kabaru, ya kan? Kabaro dia telah bertakbir, kabaru mereka telah bertakbir. Ya. Alhamdulillah. Kabir. Nah, apalagi misalnya kata apa? Zawaja. Ya, masih banyak lah kata yang lain ya. Oke, sudah cukup. Nah, kemudian fi'il amr. Nah, ini sudah ya. Nanti sama aja sebenarnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai, Ibu ya. Kita mau masuk ke terjemahan, Ibu. Nggak ada lagi pertanyaan kan? Iya, iya. Habis ini kita akan ada ini, Bu, simulasi ujian. Bukan ujian sih, masih simulasinya ya, masih latihan lah. Oke. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah ya. Kita sudah mengambil fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il, kemudian fi'il amr. Ya. Fi'il madi yang 3 huruf, fi'il madi yang 4 huruf, fi'il mudhari yang 3 huruf, fi'il mudhari yang 4 huruf. Isim fa'il juga sudah kita pelajari, ada isim fa'il yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Kemudian fi'il amr, ada yang 3, ada yang 4. Makanya jadi lama kan, karena ada yang 3, ada yang 4 tadi itu. Ya. Nah. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke terjemahan ya. Terjemahan. Kelihatan jelas ininya? Ya, jelas, Ustaz. Ayat-ayatnya kelihatan jelas? Ya, Jelas. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Siapa yang mau terjemahkan? Pak Alwi boleh terjemahkan ayat pertama, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Boleh dilihat catatannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ketika berkata kepada Tuhanmu, lil malaika, pada malaikat, inni ja'il, sesungguhnya aku menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah, sebagai pemimpin. Qalu, kemudian mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah menjadikan fiha di dalamnya, mayyufsidu fiha, yang merusak ya, yang merusak fiha di dalamnya, wayasfiku dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu, dan kami mensucikanmu, bihamdika, dan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami wa nuqaddisu laka, nuqaddisu lak, dan kami menyucikanmu. Qala inni, dan dia berkata, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Alhamdulillah, oke. Masya Allah, syukran Pak Rahim, Pak Alwi Rahim. Ya.
Bapak Ibu perhatikan, itu sudah bagus ya terjemahannya. Tinggal saya baca lagi atau mungkin saya perbaiki ya. Bapak Ibu juga sudah menerjemahkan sebagiannya. Silakan disesuaikan. Allah di sini mengatakan wa idz qala rabbuka. Dan apa idz itu apa idz? Ketika. Ketika. Jadi gini, Bu. Kalau ada Allah bilang ketika dalam Al-Qur'an, itu artinya Allah menyuruh kita untuk mengingat-ingat. Ya, maksudnya Allah ingin bercerita dan ketika, maksudnya dan ingatlah ketika. Jadi dalam kurung itu ingatlah. Walaupun di sini nggak ada kata ingatlah dalam Indonesia ya, dalam ini ya. Kan itu ketika, tapi ketika Allah mau bilang ketika berarti ada kisah yang Allah mau ceritakan dulu yang terjadi dahulu. Maka cara nerjemahinnya jangan hanya bilang dan ketika, tapi dan ingatlah ketika. Jelas? Oke ya. Jadi itu ya. Jadi kalau ketemu kata id dan ketika maksudnya ingatlah ketika gitulah. Ingatlah. Jadi ada tambahan. Dan ingatlah ketika qala rabbuka, telah berkata rabbuka Tuhanmu, lil malaikah, kepada para malaikat. Ya. Apa perkataan Allah? Ini. Nah, ini warna merah. Ini itu Ibu inna tambah ya. Inna itu kan sesungguhnya inna. Tapi kalau tambah ya menjadi ini. Asalnya innani, cuma disingkat jadi ini. Ini warna merah, ini sudah hafal. Sesungguhnya aku. Ja'il. Nah, ini sudah tahu ini pola isim fa'il ini. Walaupun warnanya hitam ya. Tapi ini pola isim fa'il. Ja'il itu artinya menjadikan, orang yang menjadikan. Tapi kalau Allah kan bukan orang. Maksudnya sesungguhnya aku ya yang menjadikan. Nah, bagus. Ja'il. Ya, maksudnya sesungguhnya aku yang menjadikan, atau bisa diartikan akan menjadikan, bisa itu. Bisa dibawa ke situ maknanya. Akan menjadikan apa? Fil ardi khalifah. Di bumi atau di dalam bumi itu ada khalifah. Ya. Qalu. Nah, ada waw di belakang berarti yang berkata mereka kan? Siapa maksudnya? Malaikat. Para malaikat. Malaikat. Ya kan? Ada waw di belakang kan? Qalu, mereka berkata atau mereka telah berkata. Kan garisnya hijau. Apakah? Taja'alu, ini fi'il mudhari' ya, taja'alu ini fi'il mudhari', makanya garisnya merah. Ya. Ini berarti pelakunya kamu karena tak di depan kan? Apakah kamu, maksudnya apakah engkau? Ini malaikat berkata kepada Allah. Ataja'alu, apakah engkau menjadikan fiha, fi di dalam ha-nya. Ya. Maksudnya di dalamnya apa? Di dalam bumi, maksudnya di dalamnya ya. Di dalamnya maksudnya di dalam bumi orang yang ya, orang yang ya. Yufsidu, merusak. Yufsidu itu merusak, berbuat kerusakan. Ini fi'il mudhari'. Ya, kata kerja sekarang. Orang yang berbuat kerusakan fiha, di dalamnya maksudnya di dalam bumi. Wa yasfikud dima'a, dan yasfiku juga fi'il mudhari', kata kerja sekarang, garisnya merah kan? Dan apa yasfik itu apa? Menumpahkan ya? Menumpahkan. Bagus, warna hitam ini ya, makanya agak sulit. Dan menumpahkan dima itu apa? Darah. Nah, dan menumpahkan darah. Nah, warna hitam juga, ini pasti dicari sendiri ya. Ada di kamus. Kemudian malaikat lagi bilang, wa nahnu, wa dan nahnu kami, dan kami nusabbihu. Nah, ini kata sering kita pakai ini. Tasbih kan? Nusabbihu berarti kami kan? Kami bertasbih. Kami bertasbih. Tapi walaupun di sini ada dua kata nahnu, tapi sekali aja. Nahnu dan kami, nusabbi dan kami bertasbih. Ya, nusabbihu. Jelas ya, nusabbihu ini sering kita pakai kan katanya? Nusabbihu, aku bertasbih, nusabbihu, kami bertasbih. Jadi malaikat bilang, wa nahnu nusabbih, dan kami dan kami bertasbih. Bihamdika. Ustaz, nusabih tahunya kami dari nunnya itu ya, dari nunnya. Iya, betul Ibu. Dari nunnya itu. Ini kan pola kami ini kalau nun di depan. Pola kami itu kan ada nun di depan ya. Iya. Apalagi ditambah nahnu di depan, udah kuat banget kalau itu kami. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Dengan dengan hamdi, memuji. Dengan memuji, hamdi. Ya, alhamdu ya kan? Hamdi bihamdika. Dengan memujimu.
wa nuqaddisu. Ya, dan kami nuqaddis. Nuqaddis ini fi'il mudhari'. Asalnya qaddasa yuqaddisu. Mensucikan. Ya, nuqaddis. Makanya apa namanya? Al-Quds. Biasa Ibu bilang Al-Quds ya. Al-Quds yang suci ya, kota suci ya. Misalnya Al-Quds itu kan yang di Palestina. Iya, dari kata Al-Qudus. Kalau namanya Allah, salah satu namanya Allah Al-Qudus. Nuqaddis. Ini fi'il mudhari', pelakunya kami. Dan kami mensucikan laka kepadamu. Ya, maksudnya mensucikan kepadamu ya. Selesai di situ perkataan malaikat, Allah berkata lagi, qala. Qala, dia berkata ya kan? Qala dia berkata ya, maksudnya Allah berkata. Maksudnya menjawab perkataan malaikat tadi. Ini sesungguhnya aku a'lamu. Telah mengetahui. Lebih mengetahui. A'lam dari kata ilmu ya, dari kata ilmu, kata dasarnya ilmu atau mengetahui. A'lamu ma apa yang la tidak ta'lamun. Ini ta'lamun ketahui. Apa yang kamu tidak ketahui. Ta'lamun kamu ketahui, cuma kan ada la sebelumnya. Berarti apa yang tidak kalian ketahui. Jelas ya? Jadi saya ulang, dan ingatlah ketika Tuhanmu atau ketika Robmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di dalamnya yang orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu, begitu terjemahan bebasnya ya. Qala, dia berkata, maksudnya Allah berkata, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Gitu ya. Lanjut. Siapa yang sudah menerjemahkan ini? Siapa? Ibu siapa lagi yang belum pernah? Belum pernah aja. Ibu siapa lagi yang mau menerjemahkan ayat ke-31? Kalau nggak ada yang mau, saya aja, Ustaz. Oke, Ibu Santi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama semuanya, kullaha semuanya. Tsumma arodohum 'alal malaikati, kemudian dia memperlihatkan kepada mereka atas malaikat, faqala ambiuni, maka telah berkata dia, terangkanlah kepadaku bi asma'i haula, dengan nama-nama mereka ini. Kuntum shodiqin, jika keadaan kalian orang-orang yang benar. Masya Allah. Masya Allah. Udah bagus itu. Alhamdulillah. Ustaz? Ya. Alamalakaika itu bukan berarti kepada, bukan atas. Malaikat Ya, bisa diartikan kepada, bisa atas. Tinggal sesuaikan. Kira-kira yang cocok yang mana? Kepada ya, kayaknya lebih cocok kepada ya. Syukran, Bu. Atas sih artinya ala yang kita hafal. Ada maknanya atas, ada juga kepada. Arodohum alal malaika. Kalau dalam bahasa kita beda nggak? Memberikan kepada fulan, memberikan atas, beda ya mananya? Itu kalau lebih halus. Lebih kepada ya? Tapi kalau tujuannya tujuannya tuh tertuju gitu, kepada kayaknya. Kepada, oh iya. Berarti ini kepada, Bu? Iya. Ya, bisa. Jadi Allah bisa bermakna atas, bisa kepada ya. Oke, kita terjemahkan, kita rapikan lagi. Wa 'allama. Pasti pelakunya dia ini. Karena belum ada tambahan. Ini kan kata kerja ya? Iya, Ustaz. Ini Bapak Ibu lihat, wa itu kan dan, 'allama itu kata, ini 'allama ini Bapak Ibu berapa huruf ini? 'Allama.
4 huruf. Ya, Bu. Bagus. 4 Pola huruf. yang mana 4 dia, Bu? huruf. Pola yang mana? Sabbaha. Bagus. Yang sabbaha itu yang fa'ala. Nah, di sini ini kata yang sepola lagi nih, Bu. Allama berarti fa'ala, sabbaha. Apa lagi? Harrama, ya enggak? Pelakunya dia. Maksudnya dia di sini siapa? Ayo, siapa? Kembali ke siapa dianya? Dianya Ke Allah, karena di sini yang satu itu Allah, yang banyak itu malaikat. Wa allama, dan dia mengajarkan. Allama itu mengajarkan. Ya, Pakai telah mengajarkan. dan dia telah Dan dia telah mengajarkan, ya. Adam, nah berarti kepada Adam maksudnya, boleh ditambah kepada Adam walaupun nggak ada kata penyambung di situ, tapi dari maknanya kan. Dan dia mengajarkan ilmu kepada Adam, ya. Apa yang diajarkan? Al asma'a kullaha. Al asma, asmaul husna ini. Al asma, asma. Nah, di sini ada Ibu Asma kayaknya. Nama benda. Ada Ibu Asma di sini. Nama-nama. Asma itu nama-nama, asmaul husna, nama-nama yang indah, ya kan? Al asma'a, nama-nama, kullaha, kullah semua, hanya nama-nama semuanya. Ya. Thumma, kemudian aradahum. Arodo itu berarti pelakunya dia ya, karena belum ada tambahan apa-apa. Arodo, fi'il madi ini. Iya, apa Ibu terjemahkan tadi, Bu Santi? Arodo? Dia memperlihatkan kepada dia memperlihatkan. Maksudnya dia ini siapa? Siapa dianya? Allah. Oh, yakin Allah. Iya, arodohum. Wa 'allama Adamal. Allah atau Adam? Ya Allah. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Summa aradahum 'alal malaikati. Adam itu. Tunggu, saya pahami dulu. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Oh ya, Allah. Ya. Nah, sodikin ya, Pak. Allah ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa innaka antal alim. Iya, Allah di sini, betul. Wa 'allama, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Summa aradahum, kemudian dianya ini Allah. Kemudian dia memperlihatkan ya maksudnya nama-nama tadi, ya. Bukan menunjukkan ya Pak, pada bukan menunjukkan. Dia menunjukkan. Boleh menunjukkan, memperlihatkan sama. Boleh dua-duanya. Kemudian menunjukkan atau memperlihatkan ya, maksudnya itu nama-nama tadi, mereka. Alal malaika, kepada para malaikat. Nah, ini Allah yang memperlihatkan kepada para malaikat ya. Faqala, nah, dan dia berkata. Siapa yang berkata di sini? Lalu berkata. Ya, lalu berkata. Siapa yang berkata? Allah. Polanya kan kola, ya. Berarti dia. Dia berkata. Siapa yang berkata? Allah. Apa Allah bilang? Ambiuni. Ya. Ambiuni. Apa itu ambiuni? Ini fi'il amar, Bu, garisnya hitam. Ustaz. Sebutkanlah. Mungkin pertanyaannya ditunda dulu, Ibu. Ambiuni apa? Sebutkanlah. Iya, sebutkanlah. Nih kepada aku kan, nih itu kan aku. Sebutkanlah kepadaku bi asma'i haula, bi dengan nama-nama mereka ini. Maksudnya nama-nama yang tadi tuh. Ya. In kuntum sodikin, jika kalian sodikin. Sodik, sodikun, sodikin. Garisnya biru kan, berarti ini pola isim fa'il, pola kata pelaku. Jika kalian, boleh terjemahkan kalian di sini boleh. Atau kayak tadi Ibu, keadaan kalian. In kuntum, jika kalian adalah juga boleh. Kuntum itu bisa adalah, ya kalian adalah, kalian dulu, kalian menjadi. Jika kalian adalah sodikin. Orang-orang yang benar, sodik. Sidik. Ya, sodikin. Sodik, sodikun, sodikin. Ini pola isim fa'il. Jika kalian orang-orang yang benar, jujur. Oke, lanjut ya. Tapi di sana Ustaz bukannya malaikat, jadi kita nggak boleh bilang orang yang benar. Kan yang ditujukan di sana bukannya malaikat. Oh iya, berarti oke. Kalau malaikat yang dimaksud berarti jika kalian golongan. Jika golongan kalian benar. Yang benar. Betul, bagus itu, Bu.
Jika kalian golongan yang Benar. benar. Karena di sini kan ada pernyataan dari malaikat. Allah jawab, Allah bantah lagi. Ya, Allah kasih lagi jawabannya. Nah, ya kan? Jadi apa namanya? Coba sebutkan nama-nama itu jika kalian golongan yang benar. Maksudnya jika pernyataan malaikat itu benar. Paham? Paham. Nah, oke, Ustaz. nanti saya jelasin ini tafsirnya. Lanjut. Ibu Dewi coba. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sebentar Ustaz. Sebelum sampai ke sana, mungkin logika saya salah, tapi saya lihat Oke. kalau dari wa'allama Adam ya, Adam kan diajarkan oleh Allah nama-nama semuanya. Kemudian harusnya Adam yang menunjukkan bahwa Adam itu mengetahui nama-nama semuanya. Kemudian Allah berkata sama malaikat, apakah kamu lebih tahu? Karena Adam kan sudah diajarkan Allah nih. Kemudian harusnya di sini bukan Allah yang di sini nih. Sebentar. Sebentar Bu, saya sudah paham maksudnya Ibu. Iya. Ibu, saya sudah paham. Coba Ibu lihat ayat yang ketiga. Ketiga ya. Oh, ya. Nah, di sini baru Adam Bu yang kasih tahu. Di sini baru Adam. Coba Ibu lihat ayat 3. Coba baca ayat yang ketiga. Wa idh qulna itu ya Ustaz. Enggak, qala ya Adam. Qala ya Adam. Dia telah berkata, ya Adam, wahai Adam, ambihum. Kasih tahu mereka. Nah, di sini baru Adam. Oke. Kasih tahu mereka nama-nama itu. Kalau tadi masih Allah. Masih Allah ya. Oke, baik Ustaz. Oke. Lanjut, Ibu silakan. Qalu subhanaka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka Allah. Mereka berkata, para malaikat, subhanaka. Ya, maha suci engkau, ya Allah. Oke. Maha suci engkau, ya Allah. La ilma lana. Sebentar. Illa ma. La ilma lana. Ya, tiada ilmu bagi kami, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau berikan atau telah engkau ajarkan kepada kami. Mantap. Terus. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Mantap sudah. Ya. Sudah bagus terjemahannya. Qalu, mereka berkata. Siapa yang mereka di sini? Para malaikat. Para malaikat. Pasti mereka ini Bapak Ibu. Karena ada waw di belakang kan. Qalu. Ini sering. Pokoknya qalu itu sering banget. Qalu, mereka berkata. Berarti para malaikat maksudnya ya. Sudah ketahuan. Karena kita tadi dari atas. Begitu juga dalam bahasa Indonesia kan begitu juga. Pakai kata ganti kan. Mereka. Iya. Mereka berkata. Sudah ketahuan merekanya itu siapa? Apakah para mahasiswa atau para dosen? Tergantung kalimat sebelumnya kan. Ya betul. Qalu, mereka berkata, berarti para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada, la kan tidak, ilmu kan ilma, tidak ada ilmu lana, warna merah ini ya, sudah pasti tahu, bagi kami, maksudnya kami nggak punya ilmu, illa, kecuali, ma, apa yang, allamta, allama allamu, allamta allamtum, allamta. Ini dari pola fa'ala. Allamta. Kamu telah ajarkan. Kepada siapa? Nah, allamtana. Kepada kami. Maksudnya engkau telah ajarkan kepada kami. Ini malaikat bilang ya. Kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, wahai Allah. Illa ma'allamtana. Nah, di situ nahnu, kami kan. Innaka, sesungguhnya engkau. Ka itu kan kamu, engkau. Sesungguhnya engkau anta. Di sini ada kata anta. Sebagai penguat saja ini. Sesungguhnya engkau sungguh. Oke? Anta nggak usah lagi diterjemahin kamu lagi. Sesungguhnya engkau nggak usah. Sesungguhnya engkau sungguh al-alim, maha mengetahui, alim ya, berilmu. Al-hakim, hikmah, dari kata hikmah. Maha bijaksana. Ya. Terjemahan minggu lalu sampai di sini kan? Iya. Sampai iya, maksud saya sampai di sini kan. Kemudian saya lanjut lagi qala ya Adam kan? Sampai 33. Oh, 33. 33 Ustaz ya.
Setelah Oke. itu baru 34 sampai 37. Oke. Baik. Oke, di sini saya coba ya. Saya ayat yang ketiga-tiga ya. Saya baca Bapak Ibu ya. Qala. Siapa lagi yang berqala di sini? Allah berkata. Allah yang berkata ya. Qala ya Adam, wahai Adam. Ini dialog ini, Bu. Di antara Allah, malaikat, Nabi Adam. Ini kita belum diciptain ini. Ini pembicaraan di surga ini. Kita belum ada. Ya, baru bumi yang ada. Buminya udah ada karena sebelumnya kan bumi sudah diciptakan waktu kita bahas 2 pekan yang lalu. Ya kan? Langit Allah ciptakan bumi, kemudian Allah naik ke langit, kemudian Allah jadikan 7 lapis langit kan? Baru ada bumi, belum ada orangnya. Nah, sekarang ini pembicaraan malaikat dengan Allah, dengan Nabi Adam. Ya. Qala ya Adam, dia berkata, Ustaz. Ya. Qala itu bisa juga berfirman gitu. Ya, bisa berfirman ya. Sama aja itu. Berfirman, berkata ya. Qala ya Adam, wahai Adam, ambihum. Ini fi'il amr. Fi'il amr ini, Bu. Garisnya hitam. Berarti perintah, ambi. Kabarkanlah. Apa kalau Bapak Ibu terjemahin apa? Ambihum. Kabar kalau sebutkanlah, oke. Ambihum bi asmaihim. Sebutkan hum itu kan mereka. Sebutkan kepada mereka bi asmaihim. Nama-nama mereka, maksudnya nama-nama yang diajarkan tadi. Falamma. Kan Pak Ustaz ditahukan. Sebutkan ya. Nama-nama mereka. Falamma, maka tatkala amba'ahum. Amba'a ini fi'il madi, garisnya hijau kan? Ya. Nah, maka tatkala dia telah menyebutkan kepada mereka, maksudnya kepada mereka, siapa merekanya di sini? Malaikat. Bi asma'ihim, nama-nama mereka, maksudnya nama-nama mereka itu yang tadi ya. Nama-nama mereka. Nama-nama benda langit, benda-benda. Nama-nama benda, betul. Nama-nama benda semuanya. Qala, dia berkata, dia berfirman. Siapa yang pasti Allah ya? Alam. Apakah lam tidak atau belum? Apakah belum? Akul. Akul ini berarti yang berkata siapa? Akul. Allah. Allah. Ya, Allah, tapi di sini pelakunya aku. Aku kan? Akul, akan akul. Qala kan dia berkata. Yakulu kan dia berkata. Kalau aku berkata, akul. Nah, apakah belum aku berkata? Ya, apakah aku belum berkata? Begitulah. Ini Allah bilang ke malaikat, lakum, kepada kalian, ya, atau bagi kalian. Ini sesungguhnya aku, ya, a'lamu, mengetahui, dari kata ilmu, ya, mengetahui ghaibas samawati wal ardi, yang gaib, hal yang gaib dari langit dan bumi, ya, wa a'lamu, dan aku mengetahui ma, apa yang, ya, tubeduna. Tubeduna, siapa pelakunya tubeduna? Kalian. Apa yang tubeduna kalian sembunyikan. Kalian tampakkan. Tampakkan. Ya, maksudnya yang kelihatan. Wama, dan apa yang kuntum. Kalian taktumun. Taktumun juga kalian. Kalian sembunyikan. Kalian apa? Kalian sembunyikan. Ya, oke. Saya rasa jelas sekali, nanti lebih jelas lagi nanti ketika mendengarkan tafsirnya ya. Ibu break dulu, saya ke belakang dulu ya. Mungkin 2 menit lah. Ibu kalau mau minum dulu silakan. Jemur dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di sini saya minta Ibu Like. Ibu Like bisa? Sudah, kayaknya Ibu sudah setoran ya. Ibu Like. Ada Ibu Like? Mama yang dipanggil. Ada, tapi mungkin lagi istirahat. Ibu Like sudah bergabung. Al-Baqarah ayat 34 sampai 37. Di sini ada 6 orang. Ibu Betty, Ibu Santi, Ibu Dia, Pak Indra, Ibu Dewi, Ibu Jumiati. Oh, Ibu Jumiati ini kelas malam ini. Sebentar. Ya betul, kelas malam Ustaz. Ya, coba Pak Indra. Belum ada Ibu Like. Pak Indra, ada Pak Indra. Pak Indra masih istirahat. Boleh saya Ustadz, saya belum setoran tapi di grup. Oh, sudah siap. Ibu siapa? Liana. Oke, Ibu Liana, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati, dan apabila telah dikatakan kepada. Dari mana apabila, Bu? Ir. Tika. Dan jika dikatakan kepada kami ilmu. Kenapa jika? Ketika ya Ustaz, ya Allah. Ketika. Oke. Dan ketika. Ibu, dan saya bilang tadi kalau ada kata ketika pasti ada kata apa? Ingatlah, karena Allah mau bercerita. Dan ketika berarti ingatlah dulu ketika, gitu loh. Ketika. Bilang, dan ingatlah ketika, gitu loh. Oh. Jadi dari sekarang Ibu harus tahu ya, setiap kata ada kata iz ketika, maka tambah terjemahannya ingatlah. Oh. Ayo. Dan ingatlah ketika telah dikatakan kepada kami malaikati, bukan dikatakan kepada kami. Kalau dikatakan berarti dia pola isi Oh iya, 2 garisnya Ustaz, maaf. Iya. Kami berkata. Dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikati, bagi kepada, boleh lebih pas kepada, karena berkata itu kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian di Adam, kepada bagi Adam. Ya, kepada Adam ya. Fasajadu, maka mereka bersujud. Bagus. Illa, kecuali iblis aba, mereka telah sombong. Mereka. Bapak Ibu dapat apa kata artinya aba? Enggan. Istakbar itu bersombong, Mas. Ya. Enggan, aba enggan. Enggan atau menolak, wastakbar dan sombong. Wakana dan telah menjadi minal kafirin. Wakana dan dia, pasti ada pelakunya dia ini. Dan dia telah menjadi minal kafirin, orang-orang yang mereka kafir. Jin orang ya? Kalau jin orang ya? Golongan. Ya, golongan. Ya, termasuk orang juga ya sebenarnya. Tapi lebih pas golongan. Iya. Isim fa'il kan jadi orang-orang yang kafir atau mungkin golongan. Golongan ya. Oke, sudah bagus terjemahannya ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan. Dan ingatlah. Ini saya mau baca semua ke bawah dulu atau saya jelaskan dulu tafsir yang tadi?
Satu aja Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Terangin satu-satu. Terangkan satu aja Ustaz. Saya terangin dulu yang tadi. Ya. Berarti kembali ke atas ya. Baik Ustaz. Gitu kan? Iya. Oke, ya berarti itu ini dulu, ditunda dulu Ibu Liana ya. Tapi sudah bagus terjemahannya Ibu Liana, udah bagus itu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbar, dan dia takabur ya. Stakbarin takabur, sombong. Stakbar. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi golongan orang-orang yang golongan kafirin ya, golongan kafirin. Ya, mungkin bisa diterjemahkan orang kali ya. Dan dia Orang termasuk yang kafir ya. Kalau diterjemahannya Departemen Agama apa? Golongan. Tapi Ustaz, kalau kafirin itu bukannya isim fa'il, Iya, isim fa'il, Bu. Iya, makanya orang-orang yang kan. Enggak mesti, sesuaikan kalimatnya, Bu. Bisa orang-orang, tergantung. Kalau cocok pakai orang ya pakai orang. Oke. Ya. Tapi Kalau ininya orang, malaikat. Kalau malaikat atau jin itu golongan. Ya, malaikat atau jin lebih pas golongan. Enggak cocok ya. Tapi dari segi mana mungkin maksudnya sama. Ya, tapi lebih pas ya, lebih fasihnya itu yang mana? Saya jelaskan dulu tafsirnya atau boleh dijelaskan dulu Ustaz. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, Allah di sini berfirman ya. Habis ini kita latihan ujian ya, simulasi ujiannya. Siapkan HP Bapak Ibu, nanti saya kirim di HP-nya. Baik, Allah di sini berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu telah berkata kepada para malaikat. Nah, jadi ini dialog antara Allah dengan malaikat sebelum penciptaan, sebelum adanya manusia, sebelum diciptakan Nabi Adam, apalagi kita. Ya, intinya sudah ada buminya. Allah mengatakan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Sesungguhnya aku menjadikan di bumi nanti itu ada khalifah. Ada khalifah. Ada apa? Khalifah, pemimpin. Ya, maksudnya orang yang tinggal di bumi. Ya. Yang akan tinggal di bumi, mengurusi bumi ini. Nah, para malaikat bilang apa? Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di dalamnya, maksudnya di dalam bumi, orang yang berbuat kerusakan dan merumpahkan darah, wa yasfikud dima. Ya. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Jadi ciptaan Allah itu ada tiga, ya. Ciptaan Allah itu ada tiga. Yang pertama malaikat, yang kedua ada empat. Ya ada tiga, ya benar ada tiga. Yang pertama malaikat, kemudian yang kedua manusia dan jin, kemudian yang ketiga hewan atau binatang. Kalau malaikat itu dibebani syariat, tapi dia terjaga, dia maksum, dia terjaga dari dosa. Oke, jelas ya? Kalau manusia dan jin dibebani syariat, tapi dia tidak maksum, tidak terjaga dari dosa. Ya, itu manusia. Kalau hewan tidak dibebani syariat dan dia juga tidak maksum, tidak dibebani syariat dan dia tidak maksum, tidak terjaga dari dosa dan kesalahan. Nah, itu tiga jenis ciptaan Allah. Ya. Nah, dan di sini Allah berkata kepada para malaikat. Ya, kita tahu malaikat itu kan adalah makhluk yang Allah bilang di langit itu mereka, ya kita ada malaikat yang setiap hari, setiap detik itu berdiri, beribadah, ada yang bersujud, ada yang ruku. Tidaklah kita dapatkan satu jengkal kecuali ada malaikat di situ lagi sujud, lagi ruku, lagi berdiri, dia beribadah kepada Allah. Nah, Allah katakan, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Allah bilang kepada para malaikat. Malaikat mengatakan, apakah engkau menjadikan di dalamnya orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Saya tanya Bapak Ibu, dari mana malaikat kok bisa ngomong seperti ini? Dari mana tahu kalau manusia itu berbuat kerusakan? Padahal manusia kan ada juga yang soleh,
ada juga yang taat. Dari mana malaikat mengambil kesimpulan? Ya Allah, kau ciptakan mereka manusia, padahal belum ada manusia sebelumnya. Ya, yang merusak, yang menumpahkan darah. Ya kan? Saya tanya Ibu, kira-kira jawabannya apa, Bu? Dari mana malaikat bisa ngambil kesimpulan seperti itu? Padahal belum ada loh. Manusia belum ada. Ya kan? Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di dalam bumi itu orang yang berbuat kerusakan, orang yang menumpahkan darah? Sekalipun ini banyak juga terjadi, ternyata benar itu perkataan malaikat itu kan. Pembunuhan terjadi, ya, orang yang berbuat kerusakan, kesyirikan, ya, membuat peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Ya. Ada yang tahu jawabannya? Ya. Jadi jawabannya, ya, Jadi jawabannya Bapak Ibu, para ulama di sini menyebutkan ada 4, tapi yang saya ingat hanya 3. Ya. Yang pertama, para malaikat mengkiaskan dengan jin. Dengan apa? Dengan apa namanya? Ya, dengan iblis. Ya. Karena iblis itu dibebani syariat tapi dia tidak maksum, tidak terjaga. Dan manusia juga diciptakan seperti mereka. Ya, ada syahwat mereka. Ya kan? Sehingga dan siapa malaikat tahu ya bagaimana kejadian dulu ya di surga ketika disuruh sujud sama Adam, mereka tidak mau sujud. Ya kan? Nah, jadi para malaikat tahunya ya manusia ini sejenis dengan, memang sejenis dalam artian pembebanan syariat sama, dibebani syariat tapi tidak terjaga dari dosa. Jangan sampai mereka nanti di bumi berbuat kerusakan, sementara kami ini beribadah, bertasbih, memujimu, mensucikanmu ya Allah, para malaikat. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi malaikat hanya sekedar mengatakan begitu saja. Ya, tebak-tebakan aja atau hanya menjawab saja, mengira-ngira. Ya, mengira-ngira. Atau yang ketiga bisa jadi Allah yang kabarkan kalau manusia ini jenisnya mereka ada yang soleh, ada yang taat. Ya kan? Dan kebanyakan mereka itu tidak taat. Nah, intinya di situ. Ya. Baik. Para malaikat mengatakan, apakah engkau menjadikan di dalamnya orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu, dan kami memujimu. Ya, bertasbih kepadamu dan memujimu, bihamdika, dan mensucikanmu. Maka Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ada hikmah yang Allah tahu yang kalian tidak tahu. Yang kalian tidak tahu. Ya, yang kalian tidak tahu. Nah, lanjut. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Ibnu Abbas mengatakan nama-nama semuanya di sini semua nama. Ini pulpen, ini pena, ini pohon, ini singa, ini pokoknya semua diajarkan kepada semuanya, nggak ada yang terkecuali. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya begitu ya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Tsumma aradahum 'alal malaika, kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat. Ya. Mengajarkan ini malaikat apa langsung Allah? Ya. Mengajarkan kepada ini langsung Allah apa malaikat? Allah yang ajarkan kepada Adam langsung. Ya, ini dia kenalkan nama-nama, ini pohon, ini pokoknya semua, nggak ada yang tersisa. Ini pena, ini hewan, ini tumbuhan, ini semua diajarkan kepada Adam. Ya. Nah, yang mana malaikat belum diajarkan seperti itu. Ya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikatnya. Ya, Allah memperlihatkan kepada malaikat bahwa Allah ajarkan kepada Nabi Adam semuanya. Ya. Yang artinya Nabi Adam tahu akhirnya dari pengajaran Allah itu Allah tahu. Ya kan? Allah tahu. Maka Allah di sini mengatakan kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula. Wahai malaikat, coba beritahu kepadaku nama-nama itu yang tadi. Kalau Adam udah tahu dia. Kalau Adam sudah tahu, coba kalian sebutkan nama-nama ini semua, benda-benda ini. In kuntum shodikin, jika kalian golongan yang benar. Maksudnya golongan yang benar, Allah di sini mau menyampaikan kepada malaikat, ya, memang betul akan ada pertumpahan darah, akan ada
Tapi saya lebih tahu ada hikmah lebih besar yang aku tahu yang kalian tidak tahu, wahai para malaikat. Aku tahu kalian itu menyembahku, bersujud, bertaat kepadaku. Ya, dan aku tahu ada manusia nanti yang ada yang soleh, ada juga yang lebih banyak juga yang tidak soleh. Ya. Tapi aku tahu hikmah ya dari semua yang aku lakukan, ya, apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ya. Jadi Allah tidak adil, Pak Ustadz. Ya. Malaikat nggak dikasih tahu tapi ditanya. Padahal Adam dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Itu berarti Allah punya hikmah lagi itu. Allah ingin mengangkat kemuliaan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Makanya nanti malaikat disuruh sujud sama Nabi Adam. Oke? Itulah hikmah. Allah ingin jadi ada dua di sini. Ada dua di sini Ada dua golongan di sini. Golongan Nabi Adam dengan golongan malaikat. Allah ingin mengangkat golongan manusia, Nabi Adam, maka Allah berikan keutamaan kepada Nabi Adam yang tidak diberikan kepada yang pertama, kepada malaikatnya. Supaya tahu apa hikmah daripada Allah ciptakan itu. Ya. Baik. Kemudian wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Jika kalian orang-orang yang benar atau golongan yang benar. Maka malaikat tidak tahu jawabannya. Qalu, mereka berkata, subhanaka, ya, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Maksudnya kami tidak tahu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ya. Lihat malaikat bagaimana mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kami tidak tahu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ya, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, hakim. Maksudnya hakim, maha bijaksana, maha mengetahui hikmah. Nah, di sini Allah ingin mengangkat keutamaan Adam. Ya. Bahkan Bapak Ibu di sini ada perbedaan ulama loh. Mana yang lebih afdol? Manusia yang taat kepada Allah dengan malaikat yang taat kepada Allah. Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Itu ada perdebatan di antara para ulama. Muhammad. Ya. Ya, nanti dicari sendiri. Mana yang lebih, kalau malaikat kan memang mereka terjaga. Ini manusia bisa sore padahal ada hawa nafsu. Allah ingin mengangkat kemuliaan manusia yang taat. Ya. Kalau mereka taat bisa sampai derajat malaikat. Kalau malaikat tahu dengan Allah itu artinya udah sering komunikasi. Kalau jarang Pak Ustadz, artinya melalui jadi kalau dia lebih kuat, ini kan dia yang lebih bagus. Ya, bisa ke situ. Mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Nah, kan gitu. Ya. Oke. Lanjut. Qala ya Adam, dia berkata, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Ambihum. Apa ambihum tadi? Tunjukkan ya apa? Sebutkanlah nama-nama nama-nama tadi yang sudah saya ajarkan itu. Akhirnya sudah Nabi Adam ajarkan kepada malaikat ini namanya ini namanya ini namanya itu dan seterusnya. Falamma amba'ahum, maka tatkala dia menunjukkan nama-nama itu kepada mereka, nama-nama itu, nama-nama tersebut ya, nama-nama jenis-jenis tumbuhan, pokoknya benda-benda lah. Qala, dia berkata, ya, siapa yang berkata? Allah di sini ya. Alam aku lakum, tidakkah aku berkata kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui ghaibas samawati wal ardh, hal yang gaib dari langit dan bumi. Ya, wa a'lamu, dan aku mengetahui ma tubduna, apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Allah tahu apa yang kalian tampakkan, Allah tahu yang zahir dan Allah tahu yang batin, ya. Kemudian sampai situ ya kemarin ya? Ya, sampai situ. Iya. Sampai ayat 33. Oh ya. Ya, saya rasa cukup dulu ya. Mungkin bisa kita ambil aja nanti ini, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini nanti penjelasannya nanti menyusul aja ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang terjemahan ini? Setelah ini kita simulasi ujian. Oke, simulasi aja. Ya, ada pertanyaan di sini atau sudah sangat-sangat jelas? Jelas. Ada dua kali kata yang selalu disebutkan itu kenapa Pak Ustaz? Innaka.
Jawabannya terserah Allah. Jadi dua kali itu mana maksudnya ditekankan? Gimana Pak Ustaz? Gimana, Bu? Kata innaka anta. Jadi kan anta itu mereka juga. Itu namanya penekanan, penegasan. Stres. Penegasan, Ibu. Dalam bahasa Arab namanya taukid. Oh, Penegasan sebuah perkataan. Sama dengan begini. Innaka. Innaka itu sudah ketahuan kalau ka itu kamu. Sesungguhnya kamu. Tapi kalau ditambah anta itu sebagai penguat saja. Innaka anta. Ya. Inni ana. Nah, kan gitu. Jelas, Ibu? Kayak tadi wanahnu nusabbihu. Wanahnu dan kami. Nahnu kan kami. Ditambah lagi nusabbihu. Nusabbihu sudah pasti kami juga karena ada nu di depan. Nusabbihu. Dan kami. Enggak begitu. Kalau pada kalimat orang biasa kita nggak perlu seperti itu. Ini kan karena Allah yang berbicara. Ya, itulah bahasa Arab, Ibu. Ya, berbeda dengan bahasa Indonesia. Dia penguatnya bisa diulangi. Bisa mengulang sebuah perkataan sebagai penguat. Dan itu tidak bertentangan dengan kaidah. Ya, ada namanya penguat. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ustadz, mau komentar saja Ustadz. Ini kan tadi dari tafsir yang Ustadz sebutkan ada beberapa kemungkinan ya. Tapi kalau dari kata-katanya setelah kita tahu artinya ini illa ma alam tanah, artinya kan tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau sudah ajarkan. Berarti malaikat sebenarnya walaupun di sini sedikit ya keterangan, malaikat itu sudah diajarkan Allah sebenarnya bahwa di bumi ini mungkin akan ada ini ya, akan ada pertumbuhan darah, itu satu. Terus akan ada macam-macam yang akan terjadi. Itu pasti sudah diketahui malaikat sebelumnya dari Allah. Karena kan tidak ada yang diketahui malaikat selain apa yang sudah diajarkan Allah. Kan di sini jelas kalimatnya. Makanya tadi saya sebutkan, Ibu. Tadi saya sudah sebutkan. Dari mana malaikat tahu bahwa akan terjadi pertumpahan darah? Ada 3 kemungkinan, Bu. Saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama, dia mengkiaskan kepada iblis yang ada di sana. Iblis itu kan bapaknya jin. Sebentar Ustadz, di situ saya stop dulu karena selama ini kan kita juga belajar tentang terjemahan tetapi tidak tahu arti apa perkataannya. Tapi setelah saya hubungkan dengan pengetahuan kami, dulu kan kita diajarkan bahwa Adam itu menyebutkan nama benda-benda langit karena beliau belum tahu di bumi itu ada apa. Jadi kalau waktu di terjemahan kalau nggak salah di terjemahan dan di tafsir yang diajarkan kepada kami dulu sebelum kami tahu ini arti satu-satu kata ini, dijelaskan bahwa Adam itu menyebutkan nama benda-benda langit kepada malaikat sehingga malaikat takjub. Kemudian disuruh Allah mereka sujud, mereka bersujud. Bukan karena Adam itu lebih tahu, tapi karena Allah ingin menguji bahwa siapa yang lebih lebih taat, apakah malaikat atau iblis. Jadi iblis itu tidak mau sujud bukan karena Adam lebih mengetahui, tapi karena dia memang melanggar perintah Allah. Jadi sebenarnya itu ujian buat malaikat dan iblis seperti itu. Kalau yang kami ketahui begitu, Ustaz. Ya, itu betul, Bu. Itu ujian kepada Allah, mau menguji siapa yang taat, siapa yang tidak kan? Iya, betul. Dari sujud. Itu di ayat yang berikutnya, Bu. Di ayat yang berikutnya. Iya. Saya nggak tahu ya apakah di sini malaikat sudah diajarkan beberapa benda yang belum diajarkan kepada sebagaimana yang diajarkan kepada Adam. Iya. Bisa jadi malaikat sudah diajarkan beberapa benda, tapi belum semuanya. Oke. Adam diajarkan semuanya. Makanya ada itu hadis, Ibu. Ketika nanti hadis syafaat ya, hadis tentang syafaat, orang-orang kan nanti di hari kiamat itu akan berbondong-bondong minta syafaat datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kami minta kepadamu syafaat karena engkau pertama kali diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Ya, dan kau telah diajarkan segala sesuatu, dikasih tahu semua nama-nama benda segala sesuatu. Ya, kemudian Adam bilang, jangan tanya kepada saya, tanyakan kepada Nabi Nuh karena saya sudah buat pelanggaran. Nabi Nuh lagi bilang kepada Nabi Ibrahim, coba berangkat ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi bilang kepada Nabi Musa lagi bilang kepada Nabi Isa. Nabi Isa lagi jangan ke saya, coba ke Nabi Muhammad. Intinya perkataan manusia nanti dan kau yang dicipta, tolong bantu kami berikan syafaat karena engkau yang langsung manusia pertama yang diciptakan langsung Allah dengan tangannya.
dan kau diajarkan nama-nama semuanya. Ya, nama-nama semuanya. Nah, ini cocok dengan ini. Betul, Allah mengajarkan semua nama-nama itu kepada Nabi Nabi Adam. Yang mungkin belum, sebagian itu mungkin belum diajarkan kepada para malaikat. Ya, urusan sujud itu pembahasan berikutnya. Ya. Masalah sujud itu urusan berikutnya. Ya, karena sujud di sini ada pembahasan lagi, apakah sujud ibadah atau sujud penghormatan? Ya, apakah sujud beneran atau hanya sujud secara maknawi? Nah, ya, itu pembahasan berikutnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Jelas ya? Jelas. Insya Allah. Masya Allah, masih 31 orang bertahan di sini. Alhamdulillah. Siap? Kita simulasi ujiannya? Oke. Enggak usah keluar dari Zoom ya. Ibu saya kirim, misalnya ada yang pakai HP di sini. Ada yang pakai HP sambil Zoom ya. Itu bisa sambil ngerjain soalnya. Oh, baik, Ustaz. Ini kuis ya. Kuis. Saya kirim linknya, Ibu tinggal. Jadi nanti akan saya kirim link. Ibu tekan linknya yang ada apa itu HTTP itu ya. Kemudian kuis. Ibu tekan itu nanti akan masuk. Tuliskan nama. Kemudian nanti apa namanya start ya atau mulai. Udah nanti akan muncul tuh soal masing-masing satu. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ini kan masih latihan. Nanti kita akan bahas sama-sama. Untuk latihan supaya nanti pekan depan ujian yang sama ya seperti ini juga, tapi Ibu sudah nggak kaku lagi, sudah biasa. Dan saran saya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, walaupun ada waktu berjalan. Karena Ibu selesaikan dulu, baru bisa kalau mau ngulang kedua kalinya nanti selesai dulu sampai 20. Siap? Ya, Ustaz. Nah, sekarang sebentar ya. Sudah masuk di grup, Ibu? Belum ya? Belum, Ustaz. Sebentar. Mana ini? Nah, ini. Sambil nggak usah keluar dari Zoom ya, bisa kok sambil ngerjain, sambil ngomong juga bisa. Ibu tekan linknya ya. Saya kirim di grup ya. Oke, silakan dimulai. Ikuti aja perintahnya. Ibu tekan linknya. Sudah masuk di grup ya? Sudah. Nah, coba Ibu masuk ke linknya. Saya juga sambil tekan ini. Nanti di situ ada selamat datang di latihan ujian awal ya. Ya. Nah, kemudian tekan itu yang ada tulisan HTTPS quiz, ada warna biru dia. Ya. Nah, tekan sudah. Oke, sudah masuk, udah bermain tuh. Udah ada yang muter-muter warna ungu. Udah. Oke, silakan mulai. Open Nama dulu. ya, Pak. Tulis Pak, nama dulu. kan open. Masukkan nama kamu. Tulis nama dulu, Ustaz. Ya, ada nama di situ kan? Ya, ada. Oke, silakan. Mulai. Ya, silakan mulai. Nggak usah dibacakan, Ibu kerjakan sendiri. Tinggal tekan aja. Misalnya A, tekan A, B, B. Ada waktunya nggak, Ustaz? Ada waktunya situ berjalan. Tapi pelan-pelan aja, masih lama kok waktunya, berapa menit itu? 3 menitan kayaknya. Nah itu, ayo silakan. Nanti lihat, pelan-pelan aja ya. Ini masih latihan kok. Ada yang bermasalah? Yang sudah silakan lanjutkan, yang belum boleh tanya-tanya sekarang kalau ada yang bermasalah. Saya nggak bisa. Ya, Bu? Bisa saya. Ibu tekan linknya coba, Bu. Ke supaya apa? Itu ke grup. Ibu siapa? Ibu Agnesia bisa pindah dulu, suaranya agak putus-putus, Bu. Ibu Nesi, Ibu Agnesia, pindah dulu Bu, suaranya nggak bagus sampai di sini.
Yang lain pelan-pelan aja kerjakan. Yang lain nggak ada masalah kayaknya ya. Bersama, bersama. Nggak ada kendala Bapak Ibu, pelan-pelan aja, banyak waktunya.
Bagaimana? Ada yang sudah? Pak Hairil Anwar sudah? Bukan ini ngapa katanya tidak dapat connect ke kuis. Oh, kok bisa? Nah, coba lagi. Gitu. Saya coba lagi, tidak bisa. Dua kali saya coba. Bisa Pak, ini yang lain bisa ini? Ya, saya nggak tahu ngapa saya nggak bisa. Nanti kan bisa latihan, coba ya nanti. Coba Bapak masuk lagi Pak, coba tekan lagi yang di grup itu. Oh, saya keluar dulu ya? Ya, coba keluar dulu. Ada tombol apa sih? Boleh diulang-ulang, boleh. Pak Alwi sudah? Pak Alwi sudah? Suaranya. Sudah, Ustaz. Berapa benar? 15 benar, 5 salah. Berapa? 15 benar, 15 benar. 5 salah. Nggak apa-apa. Saya hanya 14 benar. Oh, Masya Allah. Itu kan baru percobaan sekali. Nanti coba lagi kedua kali. Bisa kok masuk lagi, bisa main lagi. Cara melihatnya lagi gimana Pak Ustadz? Aku Melihat tadi udah selesai melihat ke hasilnya. Pencet itu lagi, link itu lagi. Oh enggak, hasilnya Pak ya? Tadi aku udah selesai. Harusnya Bapak lihat tuh setelah nomor 20 ada hasil biasanya muncul itu. Harusnya Bapak. Aku salah 3. Oh salah 3 ya udah. Terus mau melihat lagi nggak bisa ya? Nggak bisa. Ada yang tahu. Ada mungkin caranya, cuma saya nggak tahu. Nggak apa-apa, nanti bisa ini linknya akan berlaku terus, bisa dicoba-coba. Akan berganti lagi soalnya itu kalau mulai lagi main lagi. Ya. Ya. Pak Hairil Anwar, coba lagi Pak. Sudah saya coba, cuma masih nggak bisa nih. Oh ya, coba diulang dari awal. Saya coba dari awal lagi, cuma katanya ada error apa nih. Oh gitu ya. Coba Bapak kembali lagi masuk lagi dari grup, coba. Masuk lagi ke link itu yang saya kirim. Ustadz, saya sudah mengerjakan. Udah ya? Maksudnya Ustadz sudah bisa lihat hasil kerjaan saya? Saya belum bisa lihat sih. Oh gitu. Tapi nanti semuanya baru. Yang bersangkutan bisa lihat itu. Admin yang bisa lihat. Nomor 20 bisa. Enggak, saya juga bisa nanti saya dikirim. Iya, untuk sementara. Oh ya, sementara. Iya. Nanti terakhir kan nanti Ustadz semua akan lihat semua yang peserta yang ikut. Tapi Ibu Mira lihat hasilnya terakhir? Nggak ada sih Ustadz, tapi udah misalnya salah 2 gitu. Oh iya, tapi salahnya nggak tahu yang mana kan? Dikasih lihat sih. Ada sih caranya, cuma saya lupa juga itu gimana ya. Kemudian nanti akan ada hasilnya itu. Jadi warna merah itu berarti itu pertanyaan yang salah dijawab. Kalau yang hijau itu berarti pertanyaan yang benar dijawab. Itu. Iya, Aduh, baik, nggak lihat tadi. Saya benarnya cuma 15 Ustaz. Nggak apa-apa. Banyak yang ragu-ragu. Banyak yang ragu-ragu. Latihan lagi. Insya Allah. Hampir belum ada yang 20 benar itu dari 20 nomor. Ibu kalau ulangi lagi soalnya akan ganti lagi tuh. Oh, susah mudah ini. Tapi memang susah Ustaz, susahnya kita harus mahir betul polanya itu. Kalau enggak ya kita kan baru separuh-separuh. Iya. Jadi bersama waktu jadi keburu-buru. Sebenarnya soalnya masih tetap itu, hanya urutannya pasti urutannya udah diputar lagi, betul. Oh, gitu. Karena diacak kembali lagi soalnya.
sebenarnya kita itu baru tahapnya menghafal, kayaknya Ustadz belum memahami betul, karena kan kita ngapa-ngapa. Diputar-putar jadi bingung, diputar-putar jadi bingung kan? Iya. Tapi ada kok Bu yang bisa sampai 19 benar. Biasanya Ya, nanti 2 mungkin kali, karena 3 kita kali. baru ini ya, baru Iya. lihat gitu ya. Nanti boleh dicoba lagi mungkin nanti di Bisa dicoba lagi nanti Ustaz ya habis ini ya. bisa dicoba-coba sendiri. Kalau masih ada yang bisa dicoba sendiri nanti. Tapi nanti soalnya itu nanti ujian bukan yang ini soalnya nanti. Ya. Jadi pekan depan kita ujian Bapak Ibu ya. Oke. Nggak ada tugas, sekarang nggak ada tugas. Ya. Nggak ada Tugasnya tugas. main. Ya. Main kuis. Main kuis. Yang benar cuma 16 saya. Wah, itu udah lumayan itu 16 benar. Ibu Santi berapa benar Ibu Santi? Soalnya ngerjainnya sambil-sambilan, sambil diajakin ngomong lagi. Ibu Santi berapa benar? Anak-anak mau ke WC lah. Iya, banyak iklannya. Itu enggak kelewat waktunya sudah habis kan? Ustadz, kalau setelah mengerjakan itu nggak bisa proses lagi gitu, nomor 1 lagi gitu loh Ustadz. Jadi kalau udah iya Ustadz, jadi biasanya kan kita kalau misalnya udah selesai, terus kadang-kadang ingin mencoba melihat kembali hasil kerjaan. Caranya Ibu main lagi. Tapi kan udah berubah Ustadz. Enggak, berubahnya cuma ininya aja dirubah, ininya saja. soalnya. Di random istilahnya. Random. Hanya ada yang saya pernah ikut ujian, jadi namanya misalnya 20 gitu. Nah, nanti setelah selesai 20 saya bisa ke atas lagi mau ngecek lagi gitu ya. Ya, mengkoreksi kayaknya tadi saya ada salah nih di sini. Kalau tadi saya berusaha untuk back Pak. Saya tuh yakin ini yang ini kok tapi agak ragu gitu, nggak bisa balik lagi ke nomor Iya, 4. nggak bisa. Mungkin beda kali ini jenis. Mungkin beda kali ininya. Kalau Ibu punya aplikasinya coba di-share ke sini. Ada Ustadz, nanti saya kasih aplikasi yang form untuk ujian ya Ustadz ya. Iya, jadi bisa, kalau ini kan setelah kalau udah lewat udah nggak bisa. Iya Ustadz, ya betul. Soalnya tadi nomor 4 saya salah deh gitu. Karena tapi ini memang ini kuis yang jenisnya game Bu, jadi kecepatan memang. Jadi memang jenis aplikasinya begini. Ya. Kecepatan berpikir. Iya, tapi 4. Jadi cuman benar 16. Oh, ya lumayan lah. Alhamdulillah. Nah, itu ada yang share itu Ibu Desi. 17 benar. Saya benar 11, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Iya, alhamdulillah Bu. Dia memang masih tebak-tebak buah manggis Ustadz. Iya sih, karena memang belum menguasai memang. Karena memang ini kan kaget ya, tiba-tiba simulasi ujian ya. Tapi insya Allah kalau pekan depan kan pasti udah belajar itu siang malam. Ini baru sih ujian yang Pak Ustadz, pakai telah sama nggak pakai telah tuh suka confuse. Oh. Ya, memang Ustadz kalau kita hafalin aja kita tuh bisa. Tapi kalau dia udah berdiri sendiri udah bingung lagi tuh kata-katanya. Iya benar. Kalau terjemahannya lebih mudah ya terjemahannya daripada yang berdiri sendiri. Enggak juga. Semuanya memang ragukan semua Ustadz. Ada tadi ada nggak tadi soalnya terjemahan salah satu. Oh gitu. Ada nggak tadi terjemahannya hadzal ladzi ruziqana? Iya. Ada. Hadza ladzi ini yang ruzikna kami ini yang telah dirizkikan pada kami. Ini yang telah ruzikana. Kami beri rizki. Tadi diberikan tadi kayaknya. Dia ada 2 ininya. Ya, ruzikana. Dari kata ruziqo. Dirizkikan ya, telah dirizkikan. Oh, iya. Telah dirizkikan pada kami. Baik Ibu, silakan latihan ya. Latihan. Bagi yang berkendala, nggak tahu juga gimana ya. Kenapa bisa kendala? Apa? Coba lagi dicoba Pak ya. Tadi ada Ibu Agnesia juga katanya bermasalah atau gimana? Cuman saya hasil saya di mana saya kagak ngerti Pak Ustadz. Saya udah ngerti. Muncul sendiri Bu, muncul sendiri nanti di akhir Ibu. Udah selesai.
saya bingung di mana nih lihatnya. Nah, ini. Nanti kalaupun ibu nggak bisa lihat, saya akan lihat nanti share ini hasil semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya pelajaran kita hari ini ya. Jadi saya simpulkan lagi, jadi kita tadi itu belajar fi'il amr khusus kata-kata yang 4 huruf. Di bukunya ada kok. Di bukunya ada dan mudah, insya Allah mudah. Kenapa? Karena dia ada kemiripan dengan fi'il madi. Ya. Ada kemiripan dengan fi'il madi. Ya. Dan, ya. Ustadz, mohon maaf. Nanti memang tadi waktu lihat kuis itu, memang kuis itu kayaknya udah tingkat tinggi, artinya kita udah paham betul. Kalau kita masih batas menghafal, misalnya kayak tadi kita tahu, saya tadi waktu pas ke Bentur terus nginget hafalan, misalnya sabaro, sabaru gitu. Oh, ini kelompoknya di mana di fi'il madhi. Tapi tetap susah dalam suasana dipres dalam waktu itu. Ya, makanya saya bilang ini kan dadakan, jadi nggak ada persiapan kan. Jadi, walaupun kita sudah menghafalnya pun tetap susah, Ustaz. Tapi saya yakin kalau ibu coba kedua kali, ketiga kali, kalau ibu bisa ketiga kali benar, wah sudah masya Allah itu. Oh, gitu. Intinya grogi ya Bu ya. Tapi ada juga gini Bu. Ada juga. Sebenarnya bukan grogi. Saya bilang memang pengetahuannya belum lengket di kita. Jadi kita tuh belum bisa memastikan dengan melihat satu kata ini berada di kelompok fi'il madhi kah, fi'il mudhari' kah. Kita tuh belum. Jadi kita kalau misalnya dia bergerombolan, misalnya kayak sabaru kita tahu ini fi'il madhi. Jadi kita gampang. Tapi kalau dipisah-pisah kalau udah dipisah begini karena kita jadi bingung. Sebenarnya kan? bisa Bu kalau dipisah. Ibu kan tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya fi'il mudhari' ada ya di depan, ada ya, iya. Fi'il madhi itu ciri-cirinya 3 huruf atau 4 huruf. Itu ketahuan. Kalau misalnya sobaro, ini ketahuan fi'il madhi karena nggak ada huruf tambahan di depannya. Sobaro, ya kan 3 huruf aja tuh. Sobaru. Kalau misalnya sobaru, ini kan ada tuh ciri-ciri fi'il madhi ada, ciri-ciri fi'il mudhari' ada. Sudah pernah semua. Iya, tapi belum berarti kita belum paham tuh itu Ustaz, belum lengket. Belum lengket. Coba lagi insyaallah ya. Diajarinya sudah, tapi kaminya yang belum lengket itu ciri-cirinya itu. Kita masih waktu setoran itu saya masih menghafal-hafal saja ini. Sesuai ketemu satu pekan bisa insyaallah ya. Pak Ustaz, tadi saya lihat lagi bikin kuis tuh ada new game. Maksudnya kalau kita enter itu kita dapat soal baru gitu Pak Ustaz. Iya. Jadi kita bisa latihan dong. Bisa. Ini akan terbuka terus. Ini dari situ ya. Mau latihan besok, Mas. Itu linknya ada terus itu. Bisa diulang. Bisa diulang selama sepekan ini. Ustaz. Ya. Ustaz, kalau itu tuh fi'il madhi, yang garisnya ditulis juga, garis merah dikasih. Jadi kita kan, wah ini madhi, kita udah tahu dari situ kan kita belajar gitu, Ustaz. Wah, di sini. Oh, tadi nggak ada garisnya ya? Garisnya tidak ada. Tidak ada. Berarti ini Ibu harus ekstra lagi nih. Karena tanpa bantuan garis bagaimana Ibu bisa tahu ini kan artinya. Dan insya Allah bisa ketahuan dari ciri-cirinya. Tadi ya malu. Dari ciri-cirinya. Baik Ibu ya, saya rasa cukup. Ya mungkin Bapak Ibu juga masih banyak kegiatan. Insya Allah kita masih ingin ini lagi. Bagi yang mungkin masih ada masalah, silakan japri saya ya. Masih masalah tadi di linknya. Semoga dimudahkan semuanya dan insya Allah sampai berjumpa pekan depan di ujian hari Ahad seperti ini ya. Sama ujiannya sama. Iya berarti pekan depan 6:30. 6:30. 6:30 teng ya Pak. 6:30 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau saya di sini 6:30. Jadi sekarang latihannya bisa hari-hari. Ya, kenapa? Bisa pakai yang tadi kayak latihannya. Ya boleh silakan. Tapi nanti soalnya nanti lain. Ya lain itu model-model. Oke Bapak Ibu terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga Allah mudahkan ya. Ini ujian ini hanya sekedar ini aja ya, sekedar selingan supaya kita ulang lagi materi-materi sebelumnya. Ya, insya Allah semuanya lulus, semuanya mumtaz, semuanya insya Allah ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu punya Pak Hairil Anwar tuh, true again, apa try again, itu maksudnya apa? Try again. Coba lagi. Coba lagi. Ya, coba lagi. Bapak, Saya salah berapa Pak Ustadz? Tadi saya punya, saya nggak bisa lihat. saya nggak tahu, saya juga belum bisa lihat ini Bu. Nanti saya dikirimin dari admin di sana. Muncul itu Ibu di bawahnya. Sudah lewat Bu, sudah ketutup dari dia. incorrect gitu tuh loh. Oh gitu di luar bawahnya. Jadi nggak tahu tadi ya errornya di mana. Cuma ada error katanya. Oh, tapi sudah bisa sekarang, Pak. Saya try lagi masih nggak masuk lagi. Gitu. Cuman yang terakhir sudah bisa, yang terakhir. Jadi ada 2-3 kali yang error tadi. Oh iya. Oke, makasih Ibu. Kami tutup ya. Ya, oke Nanti Pak. saya kirim Terima kasih. rekamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi